Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giram Saputra Risma. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai belajar perhitungan manual artificial neural network perseteran di Microsoft Excel. Oke, jadi di sini langsung ke sini. Nah, di sini ada sebuah gambar vektor masukan. Jadi gambar ini teks besar. Jadi gambar di samping ini merupakan gambar yang menjelaskan cara kerja dasar sebuah artificial neural network (ANN) atau jaringan saraf tiruan, khususnya model perseptron neural tunggal. Jadi dia hanya satu ya. Oke. Jadi di sini ada 3 inputan atau vektor masukan input. Pada bagian kiri terdapat x1, x2, dan x3. Terus nilai tersebut disebut input atau data masukan. Terus yang W1, W2, W3 ini merupakan sebuah bobot seperti pertemuan penjelasan sebelumnya sih, video sebelumnya. Terus proses perhitungan neural network ini akan menghitung semua input dan bobot menggunakan operasi penjumlahan dengan rumus seperti ini ya. X1 ditambah W1 plus X2 ditambah W2 plus S3 dikali W3. Seperti itu, mirip juga sama seperti sebelumnya, cuman yang kemarin kan cuma 2 inputan. Terus di sini ada training. Training itu merupakan sebuah proses untuk mengenali pola pada data yang tersedia untuk mendapatkan model atau bobot akhir yang dapat digunakan untuk prediksi data yang diinput atau yang dimasukkan. Terus testing. Testing itu adalah pengujian menggunakan model atau bobot pada data yang tersedia atau inputan baru didapatkan dari proses training. Oke. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian kredit ingin melakukan prediksi terhadap calon customernya, apakah mereka layak diberikan pinjaman atau tidak. Jika customer diprediksi akan bangkrut, maka customer tidak akan memberikan pinjaman. Nah, contoh datanya seperti pada tabel 2 ini. Nah, tabel ini merupakan yang jadi data training kita nanti untuk mendapatkan sebuah bobot baru yang digunakan untuk menggunakan si testing nanti untuk pengecekan si customer. Jadi di sini ada harta, X1-nya itu sebuah harta, jadi X1-nya itu 1, 2, dan X2-nya itu sebuah utang. Terus di sini ada status atau Y-nya itu tidak bangkrut dan bangkrut. Di sini ada kelanjutannya. Jika seorang customer datang dengan kondisi mempunyai harta 0,7 dan punya utang 0,6, tentukan apakah calon customer tersebut diberikan atau di customer tersebut diberikan pinjaman atau tidak. Jadi nanti untuk data trainingnya yang bagian sini, yang tabel ini. Sedangkan yang sini soalnya itu untuk testingnya itu X1-nya 0,7 dan X2-nya 0,6. Oke. Nah, ini sudah ada tabel yang sudah saya buat tadi. Ini screenshotannya. Sekarang kita coba masuk ke tabelnya ya. Ini tabelnya, bisa dilihat. Di sini ada sedikit beda dengan video tutorialnya. Beda tempat ininya saja sih, cuman untuk nilainya sama. Jadi di sini ada untuk tabel trainingnya yang tadi. Ini statusnya itu saya ubah menjadi satu ya. 1 dan 0. Jika dia tidak bangkrut maka nilainya itu 1. Terus kalau dia bangkrut maka nilainya 0. Seperti itu ya, teman-teman. Dan di sini ada menginisialisasi bobot awal, learning rate, dan menentukan threshold. Pada video contoh tutorial itu W1-nya itu untuk nilai W1 awal yaitu min 1,8 dan W2-nya itu 2,9. Learning rate-nya itu 0,9, threshold-nya itu 0. Jadi sini ada rumus untuk mencari error. Ini bisa dirubah juga sini. Jangan pakai Y aja biar sesuai sama yang ini dengan Y action. Oke, sudah. Oke, di sini ada data testing. Ini data testingnya ya. Data testingnya itu yang tadi 0,7, 0,6 ya.
statusnya belum diketahui teman-teman ya. Nah terus yang pertama yang dilakukan itu setelah kita menginisialisasi bobot awal learning rate dan menentukan thresholdnya, itu kita menghitung pi. Pi ini adalah jumlah atau sum dari nilai x dari data awalnya ya, dan data terusnya seperti itu. Itu untuk nilai pi nya dengan menggunakan rumus, yaitu pada rumus yang ini yang awal tadi, yaitu ini pi kita y ini kita ganti dengan pi sama dengan x1 ditambah w1, karena inputnya cuma 2, x1 sama x2 ya, ditambah x2 dikali w2 seperti itu. Nah, kita lihat ini rumusnya bisa dilihat di sini. Oke. Nah, bisa dilihat sini sum A18, berarti A18 itu kolom A bagian 18 ini. Nah, berarti x1 untuk bagian 1,2 ini dikali dengan G2. G2-nya itu bobot awal W1 ya, W1 ya, bobot awalnya W1 itu oke, ini sudah dikali dengan ini. Terus x2 yaitu B18. Nah ini kolom B untuk bagian 18 ini, nomor 18 dikali dengan G3. G3 nya itu nilai W2 seperti ya, berarti X1 ini dikali dengan W1 ini, dan X2 ini dikali dengan W2 yang ini, seperti video perhitungan sebelumnya pada tugas sebelumnya ya. Sekarang ketika sudah klik ini, kita tekan enter saja langsung. Nah, maka dia akan otomatis mengeluarkan hasil seperti ini, yaitu min 1,29. Itu untuk nilai pi nya untuk data yang pertama. Sekarang yang kedua, menghitung nilai y aksennya dengan fungsi aktivasi. Tentang cara mencari y aksen kan tadi, y aksennya itu rumusnya y yang ini, status ini dikurang dengan dengan cara memasukkan rumus seperti ini y aksennya ya, dengan cara seperti ini rumusnya. If jika D18, berarti jika D18, nah D18 berarti nilai si D nilai V ini. Oke. Berarti jika nilai V ini, kita bisa lihat ini rumusnya. Ini ya, mana dia tadi? Ini. Jika nilai P kurang dari thresholdnya atau kurang dari 0, maka y aksennya sama dengan 0. Jika tidak, maka hasilnya sama dengan 1. Itu maksud untuk kode yang ini ya, untuk mencari y aksen ini. Untuk mencari y aksen ini, kita harus mengetahui nilai pi dulu. Nah, jika nilai pi ini kurang dari 0, maka y aksennya akan menjadi 0. Jika v-nya itu lebih dari 0, maka y aksennya sama dengan 1. Oke. Di sini bisa dilihat karena min 1,29 ini kurang dari 0, makanya y aksen di sini adalah 0. Oke. Kita mencari error. Nah, untuk mencari error itu cukup mudah, ini rumusnya, yaitu y yang pertama ini dikurang y aksen. 1 dikurang 0 maka sama dengan 1. Oke. Seterusnya kita mencari yang bagian W1 yang baru. Oke. Untuk mencari W1 yang baru, kita menggunakan rumus W lama. W yang lama ini, W out. Yang ini rumusnya bisa dilihat di sini. W out, W lama. Ini kita ganti aja W lama ditambah learning rate, LR ini learning rate dikali error
dikali xi. Dikali xi ini jika kita mencari W1 yang baru, maka di sini akan menjadi x1 diubah dengan x1. Nilai dari x1. Terus ketika kita mencari W2 yang baru, maka yang xi ini akan diubah dengan nilai x2 yang lama. Oke. Sekarang kita coba implementasikan nilainya. Nilai-nilai dari sebuah W1 lama dan W2 lama ini. Oke, kita cari W1 yang baru dahulu dengan menggunakan berarti W1 yang lama berarti G ini G2 di baris kedua ini, kolom G di baris kedua ditambah learning rate nilai learning rate di G4. Oke, nilai G4 dikali 0,9 ditambah dikali dengan errornya itu menggunakan error di F18, menggunakan error ini ya, error yang tadi kita dapat, yang baru kita dapat, terus dikali dengan x1, nilai dari x1. Nah, nilai x1 nya itu ya merupakan 1,2. Nah, di sini kita mendapatkan hasil min 0,72. Oke, untuk nilai W1 yang baru ini sudah tersimpan untuk W1 yang baru untuk mencari data, untuk mencari V untuk data yang seterusnya. Untuk yang bobot ini sudah tidak dipakai lagi. Sekarang kita mencari W2 yang barunya, sama saja cuman digantinya menggunakan X, di sini diganti dengan nilai X2 dan di sini diganti dengan W2 yang lama. Jadi nanti akan menggunakan 2,9 ditambah dengan learning rate yaitu 0,9 dikali errornya 1 dikali error dikali x2 nya itu 0,3 dikali 0,3, maka akan mendapatkan hasil 3,17. Itu untuk W2 yang baru. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada delta W1. Sini rumusnya yaitu nilai dari W baru ini dikurang nilai W yang lama. Terus kalau delta W2 itu ya merupakan dicarinya, didapat nilainya dengan cara W2 yang baru dikurang dengan W2 yang lama, seperti itu. Nah, ini sudah kita dapatkan hasilnya. Nah, di sini belum kita bisa melakukan drag karena sini kan dia masih mengambil data di bagian atas sini ya untuk W-nya. Nah, sekarang kita cari untuk data yang kedua. Data yang kedua ini 0,8 0,6. Y-nya itu 1 ya. Oke. Jadi di sini menggunakan rumus seperti sebelumnya, cuman dirubah untuk bagian-bagian kolom-kolomnya ini atau barisnya ini. Yang ini baris 18 kan, ini baris 19. Dengan caranya itu nilai x2 dikali dengan w2 tetapi w2-nya tidak digunakan w1 x1 dikali dengan w1, tidak digunakan w1 ini lagi, tapi digunakan w1 yang baru yang sudah kita cari tadi, yaitu w ini. Makanya di sini rumusnya itu A19 berarti bagian A ini 19. Oke, yang ini dikali dengan dikali dengan W1 yang baru. Nah, ini G18 yang ini ya, ditambah dengan B19 yang ini 0,6 dikali H18 itu yaitu W baru yang sudah kita cari tadi. Nah, sudah menggunakan. Setelah itu kita enter, maka akan mendapatkan hasil seperti ini, 1,326. Itu untuk nilai dari V-nya untuk data yang kedua. Nah, kita mencari E-action-nya. Kembali ke sebelumnya, fungsi aktivasi. Jika si V ini kurang dari 0, maka nilai Y-action-nya
sama dengan 0 ya, jika kurang dari 0. Tapi jika si V-nya lebih dari 0, maka nilainya 1. Nah, 1 ini kan 1,326 ini kan lebih besar kan dari 0, makanya dia y aksennya itu 1 seperti itu. Nah, untuk mencari errornya itu y sama y dikurang y aksen, berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jika jika kita mendapatkan errornya itu 0, maka W1 yang baru dan W2 yang baru itu dia tidak berubah, seperti itu teman-teman. Oke. Dan delta W1 dan delta W2 nya itu sudah pasti 0, karena kan bakalan W1 yang baru ini dikurang W1 yang lama ini, karena nilainya sama sudah pasti 0 kan hasilnya, seperti itu teman-teman. Begitu juga dan seterusnya. Nah, baru setelah kita mendapat ini data ini sudah kita cari kan. Setelah sudah mencari ini, baru kita bisa drag dia seperti itu, kita drag ke bawah, baru dia nilainya sudah beraturan seperti itu. Nah, di bagian sini kan ada nih, misal kita cari W1 baru nih, ada kayak ini kan, kayak SS ini, kayak dolar gini. Ini fungsinya itu kayak mengunci dia. Kalau misalnya kita drag, kalau yang lain kita drag kan, misal dari 18, misal dari sini nih A18, dia otomatis ke sini. Kalau dia berubah menjadi A19, di sini A menjadi A20. Tapi kalau yang sudah kita taruh dolarnya itu, dia akan kelok ya, kekunci dia di situ, akan tetap memanggil di sini, dia tidak akan berubah, seperti itu teman-teman. Itu fungsi dari si S ini. Nah, dia mau di sini, mau di kolom manapun dia. Oke. Bentar. Oke, ini mau di kolom manapun dia, kolom sini, dia tetap menggunakan G4 ini, karena sudah dikunci ya, seperti itu teman-teman. Oke, sudah. Nah, sini ada menghitung V, menghitung y aksen sudah, menghitung error juga sudah. Terus jika masih error, perbarui lagi bobotnya sudah. Oke, ulangi langkah sampai 2/5. Nah, jadi di sini setelah kita mencari kan, dapat sampai dari iterasi pertama ini kita masih menemukan 3 error. Terus iterasi kedua kita masih menemukan juga 3 error. Terus di iterasi 3 terdapat tinggal 2 error, dan iterasi keempat itu sudah tidak ada error lagi. Nah, jika sudah tidak ada error lagi, baru kita melakukan testing dengan data yang sudah ada tadi, yaitu di bagian soal ini. Soal tadi ya, soal tadi. Soal yang tadi. Nah, ini harta 0,6 dan punya utang 0,6. Jadi hartanya itu X1 nya itu 0,7, maaf 0,7 ya, 0,7, dan utangnya itu X2 nya itu 0,6. Nah, di Excel ini kan, nah ini sebenarnya sudah kita cari nih. Ini coba kita hapus dulu. Hapus. Oke, ini sudah kita masukkan ini data ini. Nah, jadi ini sudah kita masukkan sebuah inputan untuk si prediksi ya. Nah, di sini kita mendapatkan hasil bobot akhir, yaitu untuk W1 nya itu 0,54 dan W2 nya itu min 0,25, seperti itu. Oke, kita hapus dulu, kenapa ini hapus. Oke, sekarang kita coba. Di sini kita pakai untuk mencari P nya itu, kita pakai rumus sum itu ya. Berarti kita pakai ini sum sama dengan dalam kurung si A ke 38 dikali dengan dikali dengan apa namanya itu yang bagian sini, G dikali dengan G37 pakai nilai yang akhir ini ya. Oke, nilai bobot awal yang akhir ini ya. Terus ditambah dengan B38, mengambil nilai yang si X2 nya ya, utangnya itu, dikali dengan W2 yang ini.
yaitu H37. Oke, sekarang kita enter. Nah, jadi hasilnya itu 0,228. Oke, 0,228. Di sini dia otomatis keluar tadi. Nah, di sini untuk si ini kan kita sudah dapat ininya. Dapat nilai akhirnya itu yaitu 0,228. Kembali ke fungsi aktivasinya tadi. Jika nilai dari V-nya ini kurang dari 0, maka dia 0 hasil untuk si Y aksennya. Jika si V-nya ini lebih dari 0, maka Y aksennya ini adalah 1. Oke, kita coba masukkan rumusnya dengan jika if dalam kurung nilai D kurang dari sama dengan kurang dari berapa ya ini berapa tadi G4 maka dia nilainya 0. Jika tidak, nilainya 1. Oke, enter. Ini belum masuk dah. Coba ulang. If jika nilai D kurang dari G4, maka nilainya 0. Jika tidak, maka nilainya 1. Oke, ini ada kesalahan. Ini ya. Bentar. Ini D yang keberapa dia? Hendak baca dia D38. Nah, baru dia ya. Ini G4. Salah. G5 ya. G5 dari threshold G5 banyak tadi. Oke, nah ini bisa dilihat di sini ya. Untuk nilai Y aksennya 1, berarti dapat disimpulkan jika si data ini 0,7 0,6 utangnya, maka hasilnya 1. Di sini saya rubah tadi kan, kalau 1 tidak bangkrut, kalau 0 baru dia bangkrut ya. Berarti di sini kita rubah tidak bangkrut ya. Tidak bangkrut atau dalam kurung 1 ya, kita taruh ya. 1 ya. Oke. Kita sepanjang ini. Oke, yang ini tidak bangkrut. Berarti jika tidak bangkrut, otomatis si perusahaannya bisa memberikan pinjaman ke si customer yang memiliki kekayaan 0,7 dengan utang 0,6. Oke, seperti itu untuk prediksinya. Nah, nanti juga bisa kita masukkan data-data yang lain dengan data kekayaannya sekian dan utangnya sekian. Nanti bakalan menghasilkan di sini dengan menggunakan bobot yang bagian akhir ini. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi untuk soal yang bagian sini dapat disimpulkan bahwa jika si customer datang dengan kondisi mempunyai harta 0,6 dan punya utang harta 0,7 dan punya utang 0,6, maka si perusahaan akan memberikan perusahaan akan memberikan pinjaman ke si customer karena customer tidak bangkrut, seperti itu. Jadi itu untuk penjelasan di bagian Excelnya. Jadi di sini ada perhitungan secara di kertas ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Di sini ada rumus untuk mencari nilai V pada tabel. Nah, ini dengan nilai V-nya X1 Y1 ditambah dengan
X1 dikali W1 ini ditambah X2 kali W2. Ini kenapa saya pakai I tadi ya, salah tadi. Terus untuk rumus mencari Y. Nah, ini untuk mencari Y pada tabel ya. V kurang dari threshold atau dengan nilainya 0 itu, maka dia akan, jika betul maka menghasilkan 0, tapi jika tidak maka outputnya itu 1. Ini rumus untuk mencari error, yaitu error sama dengan Y dikurangi action. Terus rumus untuk mencari W barunya itu W baru sama dengan W lama ditambah dengan learning rate dikali error dikali X1. Nah, ini untuk inisialisasi bobotnya dan threshold tadi pada video. Ini kita melakukan iterasi yang pertama, data 1 ini begitu secara manual. Oke, kita masukkan nilainya 1,2 dikali min 1,8 ditambah 0,3 dikali 2,9. Ini nilai W2 untuk yang awal sama dengan min 1,29. Sekarang kita coba lihat di tabel dia tadi berapa nilai untuk X1, nilai V untuk data yang awal. Nah, sini bisa dilihat ya teman-teman, misalnya sudah sama ya. Terus kita lihat yang bagian kita lihat yang ininya yang cari errornya itu 1 dikurang 0 maka sama dengan 1. Sekarang kita lihat di tabel errornya itu errornya itu sama dengan 1 ya. Sekarang cari W barunya. Untuk W baru yang satunya itu 0,72. Nah, di sini ya, min 0,72 ya. Sini, nah ini ada minnya, bisa lihat di sini teman-teman. Bentar. Kita lihat sedikit. Nah, ini. Sedikit. Belum. Bentar. Nah, ini bisa lihat ya, min 0,72 ya. Terus nilai W2 nya itu 3,17. Kita coba lihat di sini 3,17. Nah, oke. Untuk yang ininya situ juga ada cara perhitung sudah sih. Menyesuaikan ini nilai-nilainya dari isi Excel, kita sesuaikan dengan hasil perhitungan manual di kertas kita secara langsung. Nah, ini ada sini juga untuk iterasi yang keduanya tadi, lanjutannya dari yang sebelumnya. Di sini ada kode program untuk yang itu. Nah, kode program. Nah, ini datanya trainingnya itu yang dari soal itu 1,2 ini satu ini kalau tidak bangkrut. Terus kalau ini harusnya 0 ya teman-teman. Ini soal tadi. Sesi W1 nya 0, W2 nya biasanya 0 ya. Oke, bisa dilihat untuk tugasnya aktivasinya. Nah, ini ada epoch pertamanya itu 1,2 0,3 targetnya 1 output 1. Nah, ini untuk testingnya itu hartanya itu 0,7, hutangnya 0,6, nilainya itu 0,01 ya, prediksinya tidak bangkrut atau bisa diberi pinjaman. Oke. Jadi di sini langsung ke kesimpulannya itu artificial neural network (ANN) adalah metode kecerdasan buatan yang meniru cara kerja saraf manusia dalam mengenali pola data. Dalam prosesnya digunakan data training untuk melatih sistem dan data testing untuk menguji hasil pelatihan. Perhitungan manual menggunakan Excel membantu memahami proses kerja ANN mulai dari input, bobot hingga menghasilkan output. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.